Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Balang Adventure akan menjelaskan tentang bagaimana game ini berjalan dari segi main menunya sampai endingnya, dari mulai codingnya sampai tampilan UI-nya. Pertama-tama perkenalkan saya Rizky Maulana Abaya dan tiga rekan saya ada Alvan, Randy, dan Dika. Di sini kami mengangkat tema Balang Adventure yang diambil dari salah satu serial TV yang bercerita tentang seseorang yang senang berpetualang mengumpulkan barang unik yang akan dia temui. Balang Adventure bertempat di sebuah hutan dan sejumlah perumahan di mana pemain dapat menyelesaikan misi agar dapat melanjutkan ceritanya. Langsung saja kami jelaskan di bagian main menunya di sini ada new game, load game, dan about-nya. Selanjutnya akan coba di run. Pertama-tama kita akan mencoba untuk di new game. Di sini ada dari button new game, lalu ada button load game dan button about. Mana new game ini akan pergi ke game baru, lalu load game ini akan masuk pada game yang akan di save nanti. Oke. Selanjutnya kita pergi ke new game lebih dahulu. Ini untuk loadingnya. Ini untuk tampilan awalnya. Di situ ada beberapa bintang yang dijadikan sebagai skor. Dan ini untuk player utamanya. Untuk penempatan utamanya dia di sebuah sebagai pedesaan gitu. Berikut untuk maps-nya. Coba langsung diambil koinnya aja. Berjalan, skornya langsung ditambahkan 10 untuk setiap koin. Berikut untuk koin berikutnya. Selanjutnya mungkin di bagian vegetation untuk Alvan. Untuk bagian vegetasinya sendiri yaitu melakukan penambahan seperti pepohonan dan juga rerumputannya, di mana untuk vegetation yang pertama, biome yang pertama itu untuk menambahkan pohon dengan cara melakukan masking terlebih dahulu dan menentukan area-area yang akan ditanami pohon. Setelah itu membuat biome yang kedua untuk rumputnya sendiri dengan cara yang sama. Pertama-tama melakukan masking dan melakukan area-area yang ingin ditanami oleh rumput. Selanjutnya untuk yang player akan dijelaskan oleh Dika. Ya, oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang darah, yang dimana mungkin darah ini sangat berpengaruh dalam game itu sendiri. Dan darah itu juga akan sangat dibutuhkan bagi playernya atau karakter itu sendiri yang akan dimainkan oleh player. Yang dimana darah ini bisa ditambahkan atau bisa membeli dengan koin-koin yang telah didapatkan sebelumnya. Lalu juga darah itu sendiri bisa ada healingnya itu sendiri, bisa menambahkan secara otomatis 10 darah di setiap beberapa menit maksudnya. Kira-kira mungkin seperti itu. Nah, untuk pengurangan darahnya di sini kami menyediakan monster ya, yang mana ketika player menyentuh monster ini, nah maka darahnya akan berkurang. Lalu kan di sini ada koin ya, koinnya di sini ada 800 koin. Ketika kita ingin menambahkan kekebalan tubuh dari si bolang ini, kita tekan B. Nah, lalu kita beli darah, kita beli misalkan harga darah ini yaitu 500. Nah, di sini sama ya,
koinnya sama. Di sini darahnya itu 500, ketika kita buy, nah akan 300, ini akan 300. Kita sit, nah kita di sini makan buah, darahnya akan bertambah. Nah, darahnya akan bertambah seperti itu. Oke, next teman-teman. Boleh langsung saja ke bagian penjelasan codingnya dengan live coding. Ini ya untuk lighting. Nah, untuk lighting kita tunggu. Nah, ketika siang hari, lightingnya akan mati dengan otomatis. Itu di-set pada jam 6 pagi. Lalu ketika pukul 18 sore, maka lampunya akan hidup secara otomatis. Seperti itu. Kita tunggu sambil kita lihat-lihat. Oke, agak lama bentar. Di sini untuk environnya juga sudah berjalan. Nah, ini udah masuk jam 13 ya, berarti jam 1 kita. Nah, ketika kita mengambil bintang ini, maka audio akan, nah, skornya 30 misalkan. Untuk animasinya juga, ini udah ada animasi berjalan, lalu mundur, lalu kanan, lalu kiri, gitu. Itu animasinya sudah. Lalu kita menunggu untuk lightingnya. Di sini udah jam 15 ya. Nah, untuk environnya itu udah berjalan juga sesuai isi waktunya. Nah, di sini udah jam 4 berarti ya kita tunggu jam 5. Nah, kita tunggu untuk si lightingnya. Itu akan hidup secara otomatis. Nah, seperti itu. Ini untuk lightingnya. Oke, next teman-teman. Bentar, untuk energinya juga ketika dia lari, maka energinya akan berkurang ya. Seperti itu tuh. Ketika dia berhenti misalkan, energinya akan kembali penuh. Oke, next teman-teman. Boleh langsung ke live coding aja. Oke, kita untuk save key, untuk save, lupa. Nah, ini untuk resum. Di sini ada button resum. Ketika kita ingin nge-pause si game ini, kita pencet escape ya. Nah, di sini akan nge-pause, lalu ada resum. Resum ini untuk lanjut. Nah, untuk save, kita di sini lihat ini untuk waktunya, misalkan waktunya jam 21. Nah, kita save misalkan. Oke. Kita kembali. Lalu kita load, itu akan masuk kepada game yang tadi, yang telah kita save misalkan. Kita load yang sekarang ya. Nah, tuh. Untuk jamnya juga udah ya, tuh jam 21 yang tadi. Oke. Kita untuk yang terakhir ini ada about sebelum kita ke live coding. Ini about ya, penjelasan dari si game ini. Nah, ini penjelasannya. Oke, next Ki. Boleh langsung ke live coding aja. Boleh, boleh. Boleh, mungkin yang pertama lighting dulu kali ya. Oke, saya stop dulu yang ini. Silahkan untuk yang lighting.
Pertama-tama saya akan membuat coding lighting di sini. Pertama-tama kita buat kelas dari lighting-nya sendiri. Kemudian membuat variabel atau inisialisasi sendiri dari lighting-nya agar bisa terbaca di program Unity. Kemudian untuk codingan utamanya. Ini untuk Enviro Sky dari langit game tersebut. Kemudian kita masukkan kondisi if di jam 18 ke jam 6 sore, jam 6 pagi. Untuk kondisi pertama, eh, jika jamnya udah lebih dari jam 6 pagi, lampunya akan mati sendiri. Di set false. Kemudian untuk kondisi kedua, sendiri di set di mana kalau misalkan jamnya lebih dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, lampunya akan menyala di malam hari. Di setnya menjadi true. Di sini kita menggunakan logic if else ya. Ya. Mungkin sekian live coding dari lighting-nya sendiri. Mungkin berikutnya bisa langsung ke Alvan. Untuk berikutnya mungkin kita melakukan live coding pada HUD Manager, di mana HUD Manager di sini sebagai wadah untuk menampung dari script-script atau item-item nanti yang akan digunakan. Yang pertama di sini memasukkan lib-lib yang digunakan, library-nya. Yang pertama yaitu using system. Yang kedua
Selanjutnya using Unity Engine. Unity Engine.ui. Pertama-tama membuat kelas dari HUD manajernya sendiri, public class manager. Selanjutnya membuat variabel yang akan digunakan untuk nanti pemanggilan setiap untuk pemanggilan setiap item yang akan dipanggil. Yang pertama yaitu image current darah. Yang pertama yaitu image current energy untuk energi si player sendiri. Selanjutnya di sini menggunakan public dan private, di mana public itu untuk agar bisa digunakan untuk beda script nantinya yang untuk pemanggilannya, dan untuk private yaitu yang tidak bisa digunakan pada script lainnya. Private game object player, ini untuk playernya sendiri. Selanjutnya ada energi dari player tersebut. Input energi sama dengan 200, di mana nilai 200 adalah nilai dari energi si player yang telah dibuat, dan selanjutnya ada maksimal energinya juga yaitu 200. Max energi dengan 200 juga, di mana nanti energi player tidak akan bisa bertambah lebih dari 200. Dan selanjutnya ada kecepatan private kecepatan. Ini untuk kecepatan player itu sendiri, dan ada kecepatan larinya juga. Nah, yang awalnya dari kecepatan berjalan player 7, dan nanti akan di-upgrade ketika menekan tombol shift, maka kecepatan lari dari player bertambah menjadi 14. Jadi 2 kali lipat dari kondisi awalnya. Selanjutnya ada input untuk nilainya. Nilai X terlebih dahulu. Private input nilai Y-nya. Selanjutnya ada untuk variabel darah dan maksimal dari darah player tersebut, di mana maksimal darah player yaitu 100. Sama dengan 100, maka nilai darah si player itu tidak akan bisa lebih dari 100. Selanjutnya ada current darahnya untuk image dari darah tersebut.
Selanjutnya ada game object untuk file template-nya tersebut, di mana nanti file template di situ menampung energi si player sama darah si player. Game object template. Selanjutnya ada untuk shop pembeliannya tersendiri, untuk menampilkan panel shop pembelian nanti dipanggil di HUD Manager juga. Nah, di sini untuk menampilkan pembelian. Yang selanjutnya ada text time untuk menampilkan mungkin waktunya sendiri. Selanjutnya ada player instant. Selanjutnya di sini untuk field-nya, field dari game object pause menunya. Selanjutnya ada public untuk gamenya yang akan di pause agar tidak bisa digerakkan lagi ketika kondisi pause. Static yang bernilai boolean, game is pause dengan pause. Selanjutnya ada untuk pause softnya sendiri, static boolean is pause soft pause. Selanjutnya kita melakukan untuk yang pertama, yaitu untuk start dari gamenya sendiri, void start, di mana untuk playernya dimulai playernya main untuk nanti menentukan pada saat game dimulai si playernya berada di mana. Setelah itu di sini ada kecepatan lari dari si player tersebut. Lari ya, yang kita ambil komponen dan pergerakan kamera yang mengikuti player, yang dikali nanti untuk speed larinya tersebut. Kita ambil komponen pergerakan player di mana dikali dengan speed dari player tersebut. Selanjutnya ada untuk update dari frame-nya sendiri. Di sini kita buat void update untuk semua update-nya. Yang pertama untuk kecepatan, player berjalan menggunakan nilai 7. Ketika
ditekan tombol shift, maka kecepatan player akan 2 kali lipat dari kecepatan awalnya. Yang kita ambil komponennya lagi, di mana yang mengikuti pergerakan dari si player yang dikali dengan kecepatan. Selanjutnya ada darah dari si player itu sendiri. Darah sama dengan playernya. Ambil komponen player. Komponen player yang kita buat nanti ada script untuk penambahan darah yang mengatur darahnya tersebut. Itu yang dinamai dengan code script. Script di mana yang akan menjadi darah player. Selanjutnya ada input nilai X dan Y tersebut untuk menentukan rotasi dari si player. Sama dengan kita ambil lagi komponennya. Termasuk juga dengan pergerakan playernya. Di mana ditentukan dengan nilai X dan untuk menentukan Y-nya sama, yaitu mengambil komponen dari si player itu di pergerakan player. Selanjutnya ada update darah. Update darah, energy drain, selanjutnya ada update dari energinya, dan ada update time-nya untuk waktunya. Selanjutnya ada untuk menampilkan pause ketika membuka menu dan ketika membuka shop untuk melakukan pembelian. Pause. Show. Pause. Ya. Kurang lebih dilakukan seperti ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dika. Halo Rizky. Halo Rizky. Ya, ada. Oh, next. Ya, baik. Boleh. Terima kasih. Dika, ya, boleh. Ya, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang script health yang telah dijelaskan oleh Alvan sebelumnya. Baik, kita menuju ke scriptnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan yang telah dilanjutkan oleh Alvan barusan. Di sini saya menggunakan using system collection dan juga seperti sebelumnya. Lalu di sini saya akan menambahkan public class health script dan diinputkan sebagai mono behavior.
Lalu di sini saya akan menambahkan dari inisial publik dari darah, lalu juga ada max darah, darah player, dan juga di sini ada max darahnya. Max darah daripada player ataupun karakter itu sendiri. Lalu juga di sini saya menambahkan dari koin, ada koinnya. Dan sekarang koin sekarang itu yang dimaksudkan adalah koin yang dimiliki oleh player itu sendiri di dalam gamenya. Lalu juga di sini saya akan menambahkan dari public statements untuk koin beli, sebagaimana koin beli ini adalah koin yang dapat dibeli oleh player jika nanti ingin membeli koin. Baik, di sini juga saya akan menambahkan dan langsung ke void star-nya. Yang dimana di sini kita menginputkan ada darah player yang kita inisialisikan sebagai ada 100 darah yang dimiliki oleh player itu sendiri, dan di sini juga ada max darahnya yang dimana darahnya itu ada 100 dan tidak bisa melebihi dari 100. Darahnya udah full ini segitu. Lalu kita juga di sini menuju ke kita inputkan di sebelah sini. Lalu juga di sini kita akan menambahkan dari void update-nya. Maaf, untuk kondisi void yang kedua mungkin dilanjutkan setelah ini, mungkin karena waktunya tidak cukup untuk Zoom-nya. Oh Terima iya, kasih. baik. Ya, mungkin setelah ini dilanjutkan lagi. Terima kasih. Silakan boleh dilanjutkan lagi untuk codingannya. Baik, di sini saya akan melanjutkan codingan yang barusan. Di sini saya akan menambahkan persoalan if dari darah player itu sendiri. Darah player diasumsikan sama dengan dari max darah. Jadi darah player itu ada 100 dari 100. Lalu juga di sini akan menambahkan dari darah player yang tadi sama dengan max darah. Dan di sini juga ada persamaan dari if sebagaimana darah player sama dengan lalu juga di sini saya akan menambahkan dari private void-nya
Dan di sini juga ada persamaan if, yang dimana jika darah menambahkan healing, dari darahnya akan menambahkan beberapa poin yang dimana darah ini akan regenerasi beberapa detik setelahnya. Menambahkan 20 poin darah, yang dimana darah itu kita panggil di bab darah. Tambahkan untuk darah player. Lalu juga di sini akan ditambahkan persamaan if lagi. Yang dimana di sini kita akan menambahkan musuh ke dalam game yang akan bisa mengurangi darah, poin darah untuk playernya itu sendiri. Darah player akan dikurangi sebesar 40 poin. Jadi darah player itu akan berkurang jika tertabrak oleh monster atau musuh yang akan dihadapkan oleh player nanti di dalam game tersebut. Kurang menginisialisasi kepada darah player. Oke. Juga di sini kita akan menambahkan lagi untuk public void di belinya. Di sini juga sama, kita akan menambahkan daripada inisialisasi persamaan if yang dimana kita menambahkan untuk koin beli. Di sini kita akan berpusat pada koin sekarang daripada pengaturan mengatur game koin sekarang. Karena dari koin yang bisa dibeli ini kita akan menambahkan darah sebesar 10 poin bonus apabila kita membeli koin di dalam game tersebut. Sekarang itu sama dengan mengatur game yang dimana ditambahkan oleh koin yang sekarang. Bagaimana kita mengurangi koinnya yang ada di game sebesar 500 untuk membeli darah, atau kita bisa menambahkan darah dari membeli koin itu tersebut.
Baik, lalu kita yang terakhir di sini menambahkan dari public void untuk upgrade koin. Ini kita menambahkan dari max darahnya. Max darah kita akan menambahkan sebesar 50 koin apabila kita mengupgrade sebuah koin atau kita membeli koin di dalam game. Kita akan menambahkan darahnya sebesar 50. Kita akan memanggilnya dengan debug. Lalu juga inisialisasi darah terhadap max darah playernya. Oke, baik, kira-kira seperti itu untuk coding daripada code script itu sendiri. Baik, mungkin kira-kira sekian Terima kasih. daripada penjelasannya. Ya, terima kasih untuk codingan live codingnya dari Health Script sendiri. Berikutnya untuk Randy, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sini saya akan coding mengenai codingan save dari si game tersebut. Di sini kita mulai pada save system ya. Yang mana save system ini bagian dari save ini. Kita hapus terlebih dahulu. Di sini kita masukkan apa namanya library dari si Unity-nya. Oke, seperti ini. Lalu using sistem I/O, kemudian using sistem dot runtime serialization parameters binary. Oke, di sini kita masuk kepada public-nya, yang mana public ini public ya. Static class ini nama dari si script-nya. Saya memberi nama yaitu save system. Nah, sekarang kita masuk ke public static untuk si void-nya. Dari save player berarti ini masuknya ke player beda ya, player. Nah, di sini lagi kita masukkan binary dari si binary formatternya. Sedangkan new binary formatter. Oke. Kemudian kita tambahkan string path dari si application-nya.
application persisten data pet tambah dengan kayak di sini. Let's save game. Ini pem game. Kemudian jika file .exit dengan pet berarti di sini file .delete apa berarti si petnya yang di delete. Nah, oke, kita tutup si file stream sedangkan new dari si file streamnya, maka pet file mod.create oke, berarti di sini layer ini salah, berarti layer data dengan data new layer data dengan layer. Lalu formatter let's say serialis string dengan data. Nah, di sini stream .close. Kita di bawahnya kita buat public untuk si static. Buat si player datanya. Nah, load player. Buka lagi, berarti di sini string head sama dengan application dot persistent data pet itu sama ini sama yang di atas ya, yang ini berarti plus kutip save game gini. Jika file .exit dengan pet, maka file dengan bukan di sini
binary ya. Binary formatter. Dengan new binary formatter. Oke. Selanjutnya di sini kita file stream. Di sini berarti file stream. File stream strip dengan new file stream lalu pet kemudian file mode dot open player data yang berarti ini dari si player data ya, kita masukin datanya, kemudian formatter .del stream as player data. Di sini stream .close. Kemudian di sini kasih return data. Tutup, lalu kasih else jika tidak misalkan ya. Ini kita buka lagi, maka kita kasih debug. Debug. Log error. Ini kasih sini. Save file. Tidak ditemukan di, nah, tambahin di sini berarti pet. Nah, kasih return null. Nah, mungkin sekian dari Shape System. Kembali lagi ke moderator. Boleh, mungkin maaf untuk waktunya juga tidak cukup, mungkin dilanjutkan lagi setelah ini mungkin ya. Terima kasih. Terima kasih, mungkin sekian dari kelompok kami, dari mulai tampilan UI-nya, live coding-nya, dan penjelasan dari gamenya sendiri. Terima kasih, mungkin ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.